kita akan sampai kepada Allah itu bukan dengan menutupi kekurangan kita, ya, bukan dengan akhirnya kita mau sampai Allah itu karena kita banyak kekurangan, akhirnya kita tutupi kekurangan kita itu dengan sholat, dengan ibadah, dengan segala macam gitu, ya, bahwa dengan kita sudah bersih itu baru kita ketemu dengan Allah. Bukan itu. Justru ketika kita merasa lemah, terus kita harus membersihkan itu semua kelemahan, kekurangan kita, ya, maka itu sebetulnya tanda bahwa kita nggak akan pernah sampai ke Allah. Artinya kita sampai ke Allah itu bukan dengan kita, bukan dengan kita bersih, kita membersihkan diri kita, akhirnya kita sampai ke Allah. Justru kalau begitu, itu tanda bahwa kita nggak akan pernah sampai kepada si Allah. Ya, justru kita sampai kepada Allah itu dengan apa? Ternyata kita sampai dengan Allah itu dengan sesuatu yang dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk Allah. Artinya, ya, kita punya ilmu bukan karena kita usaha terus akhirnya kita dapat ilmu, bukan. Ujungnya kita akan rasakan bahwa ternyata ilmu yang kita dapat itu karena Allah yang kasih, dari, ya, ini ilmu itu datangnya dari Allah dan itu untuk kita, gitu. Akhirnya kita bisa berjumpa dengan Allah sekalipun bukan karena kitanya, tapi karena Allahnya yang sudah mengizinkan kita untuk berjumpa dengannya. Diundang. Ya. Jadi akhirnya kata ulama bahwa kita ini sampai ke Allah bukan karena dari kita ingin berjumpa dengan Allah, bukan. Tapi karena Allah yang kasih ke kita, akhirnya kita punya itu, ya, dari Allah. Ya. Jadi dengan bahasa mereka, ya, yang singkat itu bahwa bima minhu laka la bima minka ilaih. Ya. Bukan dari kita ke Allah, bukan, tapi dari Allah untuk kita. Berarti Allah masih kalau naik masih tangga dulu. Masih tangga tersehat. Kita naik itu karena Allah sudah nunjukin jalan ke kita untuk naik tangga. Makanya akhirnya tangga itu kita naiki. Jangan kita merasa bahwa wah, ini karena saya nemuin tangga ini, saya yang udah nemunya, saya akhirnya berusaha sekuat tenaga makan ini jadi naik tangga. Nah, bukan. Tapi Allah yang sudah nuntun kita ke situ. Allah ngasih fasilitas kita makanan, Allah memberikan semuanya. Akhirnya dibilang tadi bukan dengan bersihnya kita itu bukan karena kita berusaha sholat, puasa, zakat, istighfar, zikir dan segala macam. Akhirnya katanya orang yang sampai kepada Allah itu adalah dengan apa? Dengan sifat kita itu akan ditutupi dengan sifat Allah. Ya, artinya sifat yang buruk dari kita itu Allah dibuang lalu dikasih sifat-sifat Allah. Rahman, Rahman itu dermawan. Dermawan itu bukan karena kita tadi, memang awalnya kita berusaha untuk dermawan. Tadinya, buat enggak. Meskipun ini berat, kasih. Awalnya kan dari usaha dia. Tapi ternyata berusaha, akhirnya apa? Akhirnya jadi dermawan kemana-mana. Enggak. Karena memang diawali tadi berusaha. Kalau memang dia merasa bahwa itu adalah dia, maka dia nggak akan pernah sampai kepada Allah. Tapi kalau dia merasa ternyata dia berusaha ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau yang nolongnya. Ujungnya, semuanya Allah yang nolong. Allah yang udah ngegerakin, bukan saya itu. Tapi kita tetap berusaha, diserahkan betul itu. Ya, diawali dengan tadi kita berusaha begitu. Diawali dengan tadi usaha yang keras kan, tadi kan berat kan. Kita mau ngasih itu berat Pak, jangan dikira mudah. Meskipun 500 peraknya susah ngasih itu. Lengket banget. Gitu. Padahal di rumah itu duit 500 itu dibuang-buang, tapi ketika sampai masjid mau ngasih itu, aduh, cuma 500 ngasihnya, malu nggak usah 500 aja, besok udah ngasih 3.000 gitu. Cuma 500 doang gitu. 100 malah termalu kasih 100 itu diawali dengan padahal malu, tapi ternyata memang bukan malu, tapi memang tadi itu karakter, kesulitan untuk memberikan pertolongan. Nah itu akhirnya tadi kalau dia merasa bahwa saya udah berusaha ini, saya akan sampai ke Allah, ternyata
Anda nggak akan sampai dengan begitu. Justru nanti Anda akan sampainya ketika Anda menyadari bahwa ternyata sifat yang baik itu datang kepada Anda karena Allah yang kasih. Udah begitu, akhirnya kita, siapa kita? Kita ini bukan apa-apa juga begitu. Ya. Jadi harus sadar bahwa ternyata kebaikan yang kita lakukan itu bukan kita, tapi Allah yang sudah kasihnya. Jabariyah gitu ya? Ya sebetulnya seperti Jabariyah sebetulnya, tapi memang berbedanya Jabariyah itu udah nggak ada usaha sama sekali kan. Kalau Jabariyah itu udah pokoknya saya emang nggak ngapa-ngapain, terserah mau gimana. Apa itu lebih cenderung pada rasa ini? Iya. Cenderung pada rasa itu bukan rasio. Ya yang jelas ini semua harus mengaktifkan semua hal. Ya, ada hal di mana tadi rasional kita harus berpikir, ya harus berpikir lah. Tadi kita mendidik orang, ya orang harus dia paksakan dulu. Jangan Anda sekarang tiba-tiba terserah Allah nggak ngapa-ngapain, itu salah juga, nggak bisa. Harus Ya. baik dipaksa juga ya. Ya, harus dipaksa. Baik kita jadi orang baik dipaksa juga. Harus banget jadi orang baik dulu. Gitu. Ayo, dengan bagaimana caranya? Berkumpul dengan orang yang baik. Jadi ada paksaan, tapi nanti ketika ketika dia sukses, dia akan katakan bahwa itu semua adalah Allah yang kasih, Allah yang turun. Itu bedanya tuh dengan Jabariyah. Di satu sisi ada kesamaan, ada kemiripan. Ya, ada kemiripan, oke. Apa? Pasrah semua. Tapi bukan berarti orang-orang ini ketika pasrah kepada Allah, akhirnya dia nggak bekerja, nggak berbuat lah. Justru ketika mereka memaksakan bahwa ini semua adalah Allah, justru di situ usaha dia. Justru di situ semakin giatnya dia. Bisa dibayangkan Pak, ketika kita malam hari bangun sholat tahajud, ya, lalu kita katakan ya Allah, Engkau telah mengizinkan saya untuk melaksanakan tahajud. Kalau bukan Engkau yang mengizinkan, saya nggak akan melakukan itu. Ya kan? Meskipun bangun kagak sholat, karena nggak diizinin oleh Allah. Ketika dia sadar bahwa itu adalah undangan Allah dan Allah yang menggerakkan dia, maka dia sadar itu, maka besok dia akan berusaha untuk hadir lagi. Bahkan akhirnya kalau besok dia nggak sholat, nggak hadir, dia nangis. Ya Allah, masa itu acara yang sedemikian keren, acara yang sedemikian bagusnya saya nggak diundang. Ya kan? Itu maksudnya bedanya dengan Jabariyah itu maksudnya. Kalau Jabariyah kan udah bodo amat, besok bangun ya bangun, kagak ya kagak. Nah, mulai yang diundang dia nggak diundang ya. Nah iya, makanya ada kisah yang kemarin sering saya ceritakan itu, ya Syekh, beliau cerita di kitabnya itu ada seorang ulama, seorang wali, ketika subuh, habis sholat subuh, dari sholat subuh sampai pagi sampai siang itu nangis nggak berhenti. Karena mendapat undangan ya. Karena malamnya nggak sholat tahajud. Jadi jangan disalahpahami bahwa wah dia nggak sholat tahajud karena mau gampang kan pada bahasa itu besok. Besoknya bisa. Kalau malam udah. Bukan itu yang dilihatnya. Bahwa kehormatan waktu setiap detiknya itu jangan sampai terlewatkan. Tapi memang di sisi lain dia harus pasrah, itu semua adalah Allah yang buat. Gitu. Nah itu sekarang beda. Nah iya gitu. Kata kita mah kan begitu. Makanya kata tetangganya udah jangan nangis, nggak apa-apa, masih ada besok lagi. Allah juga maafin ente, katanya gitu. Ketiduran. Kata tetangganya kan, orang ketiduran, katanya kecapean kemarin habis konser, gitu kan. Nggak apa-apa, dia nangis, gitu. Ya. Nah ini letak perbedaan antara tadi di satu sisi Jabariyah, tapi di sisi lain bukan Jabariyah. Maka dibilang ahlus sunnah wal jamaah.